Hari itu, langit cerah, secerah wajah Sarah yang duduk anggun di pelaminan. Gaun putihnya melambai lembut setiap kali angin berembus pelan. Senyum tak henti-hentinya menghiasi wajahnya, meski dalam hatinya ada perasaan berdebar-debar. Hari ini, dia resmi menjadi istri Andi, lelaki yang sangat ia cintai. Di sebelahnya, Andi tampak gagah dalam balutan beskap. Tatapannya hangat, penuh kasih sayang. Sarah bersyukur memiliki suami seperti Andi, lembut, penyabar, dan bertanggung jawab. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang dirinya dan Andi. Ada keluarga besar yang harus ia masuki, ada tanggung jawab yang harus ia jalani, dan ada harapan yang harus ia penuhi. Di antara para tamu yang hadir, duduk seorang wanita parubaya dengan kebaya berwarna hijau zamrud. Wajahnya anggun dan berwibawa, dengan mata tajam yang mengamati setiap detail acara. Itulah Bu Rini, ibu mertua Sarah. Cantik sekali menantuku, ucap Bu Rini saat sesi sungkem. Tangannya menepuk punggung Sarah dengan lembut. Tapi ucapannya berikutnya membuat dada Sarah sedikit berdebar. Sekarang kamu sudah jadi bagian keluarga. Semoga bisa menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Sarah tersenyum, menundukkan kepala tanda hormat. Di dalam benaknya, ia bertanya-tanya, seperti apa kehidupan barunya nanti? Akan seperti apakah sosok ibu mertuanya? Apakah ia bisa menjadi menantu yang diharapkan? Seusai pesta, Andi menggenggam tangan Sarah erat. Aku yakin kamu bisa beradaptasi. Sayang, ibu memang tegas, tapi hatinya baik. Kita jalani bersama, ya? Sarah mengangguk pelan. Ia memang sudah sering mendengar cerita tentang Bu Rini, seorang wanita yang dulunya berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal. Beliau sosok yang disiplin dan berprinsip kuat, terutama dalam urusan rumah tangga. Malam itu, di kamar pengantin mereka yang sederhana di rumah mertua, Sarah berbaring di sisi Andi, matanya menerawang langit-langit. Perjalanan baru saja dimulai. Ia berharap bisa menjadi istri yang baik, menantu yang diakui, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, di luar kamar, Bu Rini juga duduk termenung. Ia mengingat masa lalunya, saat dirinya juga baru menjadi menantu dan menghadapi mertua yang keras. Dalam hatinya, ia bertekad, kali ini ia ingin menantu perempuannya menjadi sosok yang kuat dan tangguh, sesuai dengan harapannya. Namun, apakah harapan itu bisa selaras dengan keinginan Sarah? Ataukah akan ada perbedaan pandangan yang berujung pada konflik? Perjalanan Sarah sebagai menantu baru pun dimulai. Pagi pertama Sarah sebagai istri Andi dimulai lebih awal dari biasanya. Ia terbangun karena suara langkah-langkah di dapur dan dentingan piring yang bertabrakan. Saat menengok jam di ponselnya, baru pukul 5 pagi. Andi masih terlelap di sampingnya. Napasnya teratur. Sarah menghela napas pelan, lalu bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kamar dan berjalan menuju dapur. Di sana, Bu Rini sudah sibuk memasak. Tangannya cekatan mengiris bawang merah, sementara wajan di atas kompor mendesis, mengeluarkan aroma tumisan bumbu yang harum. Oh, kamu sudah bangun. Bu Rini melirik sekilas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sarah tersenyum, berusaha terlihat sigap. Iya, Bu. Saya bantu, ya. Bu Rini mengangguk kecil, lalu menyerahkan pisau kepada Sarah. Iris sayuran ini, nanti buat sop. Sarah menerima pisau itu dengan hati-hati dan mulai mengiris wortel dan kentang seperti yang diperintahkan. Ini bukan hal baru baginya, karena ia sudah terbiasa memasak di rumah orang tuanya. Namun, ia merasa sedikit canggung karena berada di dapur yang bukan miliknya sendiri. Saat ia sedang sibuk memotong, tiba-tiba Bu Rini berkomentar, "Kalau iris wortel, jangan terlalu tebal, supaya cepat matang dan enak dimakan." Sarah tersenyum canggung, lalu mencoba mengiris lebih tipis. Namun, saat sedang berkonsentrasi, pisau sedikit meleset dan hampir mengenai jarinya. "Hati-hati, Sarah. Masak itu harus cekatan, jangan ragu-ragu," ucap Bu Rini dengan nada lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya. Sarah mengangguk. "Iya,
Bu. Maaf. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Bu Rini memanggil Andi dan anggota keluarga lainnya untuk makan. Sarah duduk di samping suaminya, merasa lega karena berhasil membantu di dapur. Namun, saat mulai makan, Bu Rini kembali memberi komentar, kali ini kepada Andi. Andi, sekarang kamu beruntung punya istri yang bisa masak. Jadi kalau ibu nggak sempat masak, Sarah yang urus, ya? Andi tersenyum, tidak menyadari bahwa ucapannya bisa menjadi beban bagi Sarah. Tentu, Bu. Sarah memang pintar masak. Sarah hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa sedikit ragu. Ia memang ingin membantu. Tapi apakah semua urusan rumah kini menjadi tanggung jawabnya? Hari-hari berikutnya berjalan hampir serupa. Setiap pagi, Sarah selalu bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Setelah memasak, ia harus mencuci piring, menyapu, dan membereskan rumah. Meskipun tidak ada yang memerintahnya secara langsung, ia merasa ada ekspektasi tak tertulis bahwa semua pekerjaan rumah kini menjadi tugasnya. Di awal pernikahannya, Sarah masih bisa menikmati perannya sebagai istri dan menantu. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa lelah. Apakah ia mampu menjalani ini semua tanpa kehilangan dirinya sendiri? Hari-hari berlalu, dan Sarah mulai menyadari bahwa tinggal di rumah mertua tidak seindah yang ia bayangkan. Sejak hari pertama, ia berusaha menyesuaikan diri, menghormati Bu Rini, dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan penuh keikhlasan. Namun, semakin lama, ia merasa ekspektasi terhadapnya semakin besar. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit. Begitu membuka mata, pikirannya langsung dipenuhi daftar pekerjaan, memasak sarapan, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan jika ada waktu, menyetrika baju keluarga. Awalnya, ia menganggap ini bagian dari tanggung jawabnya sebagai menantu. Namun, lama-lama ia merasa bahwa semua tugas ini hanya dibebankan kepadanya seorang. Suatu pagi, ketika Sarah baru saja meletakkan piring terakhir di rak setelah mencuci, Bu Rini duduk di kursi ruang makan sambil menyeruput teh hangatnya. Sarah, nanti setelah masak makan siang, kamu bisa bantu bersihkan lemari dapur? Kayaknya mulai berdebu, kata Bu Rini tanpa menoleh. Sarah yang masih kelelahan hanya bisa tersenyum. Baik, Bu. Ia melirik Andi yang sedang membaca koran di ruang tamu. Suaminya seakan tidak menyadari bagaimana ia harus mengurus hampir seluruh rumah setiap hari. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Andi, suaminya selalu berkata, "Ibu memang begitu, sayang. Kita maklumi saja." Sarah mengerti bahwa Bu Rini adalah sosok yang terbiasa disiplin dan rapi. Namun, mengapa hanya dia yang harus mengerjakan semuanya? Mertua perempuannya memang masih aktif, tapi tampaknya lebih suka mengawasi daripada turun tangan membantu. Hari itu, Sarah merasa kelelahan luar biasa. Setelah membersihkan lemari dapur sesuai permintaan Bu Rini, ia beristirahat sejenak di kamar. Namun, baru saja ia duduk di tempat tidur, pintu diketuk. "Sarah, tolong bikinkan teh buat ibu," panggil Bu Rini dari luar kamar. Dengan berat hati, Sarah bangkit kembali ke dapur. Ia sadar, sejak ia datang ke rumah ini, statusnya seakan berubah. Dari seorang istri yang seharusnya hidup berdampingan dengan suami, ia kini lebih mirip seperti asisten rumah tangga. Namun, puncaknya terjadi sore itu. Saat ia sedang mencuci piring bekas makan malam, Bu Rini menggumam pelan. "Dulu, waktu aku jadi menantu, aku juga kerja keras. Semua aku urus. Mertuaku galak, nggak pernah bilang terima kasih. Jadi, menantu memang harus kuat." Sarah berhenti menggosok piring, hatinya tercekat. Jadi, ini bukan tentang membantu rumah tangga, ini tentang meneruskan tradisi yang melelahkan. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, ia merasa beban semakin berat. Di sebelahnya, Andi tidur dengan nyenyak, seolah tidak ada masalah. Sarah memandang langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah pernikahan ini akan terus seperti ini? Apakah menjadi menantu berarti harus melupakan kebahagiaan diri sendiri? Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa?
Hari-hari terus berjalan dengan pola yang sama. Setiap pagi, Sarah bangun lebih awal dari semua orang, mengurus dapur, membersihkan rumah, dan memastikan segala kebutuhan keluarga terpenuhi. Awalnya, ia berpikir ini hanyalah fase adaptasi, bahwa suatu hari Bu Rini akan melihat usahanya dan mulai membantunya. Tapi ternyata, harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan. Sore itu, Sarah baru saja selesai mengepel lantai ketika Bu Rini datang dengan tumpukan cucian di tangannya. "Sarah, ini cucian yang tadi sudah kering. Tolong disetrika, ya." Ucapnya tanpa sedikit pun bertanya apakah Sarah sedang lelah atau butuh istirahat. Sarah tersenyum tipis dan mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keinginan untuk menolak. Ia melirik ke arah Andi yang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Suaminya sama sekali tidak menyadari bagaimana hari-harinya terasa begitu melelahkan. Setelah menyetrika setumpuk baju, Sarah akhirnya bisa duduk sejenak di kamar. Tubuhnya terasa pegal. Kepalanya mulai pusing karena kurang istirahat. Baru saja ia hendak merebahkan diri, pintu kamar diketuk lagi. "Sarah!" Suara Bu Rini terdengar tegas. "Bantu ibu sebentar, ya? Ada tamu datang. Tolong buatkan teh." Sarah menutup matanya sejenak, mencoba menarik napas dalam. Dengan berat hati, ia bangkit dan kembali ke dapur. Tangannya mulai gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Ini bukan pertama kalinya ia merasa seperti ini, tetapi hari ini, rasanya batas kesabarannya hampir habis. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Sarah kembali ke kamar dengan langkah berat. Ia melihat Andi yang sudah berbaring nyaman, sama sekali tidak tampak kelelahan seperti dirinya. Dengan hati-hati, ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap suaminya. "Mas," panggilnya pelan. "HM." Andi membuka mata setengah sadar. "Aku capek," ucap Sarah lirih. Andi mengernyit. "Capek kenapa? Kamu baik-baik saja." Sarah menghela napas panjang. "Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, Mas. Aku yang harus mengurus semuanya. Sementara ibu hanya menyuruh-nyuruh. Aku ingin jadi menantu yang baik. Tapi aku juga manusia. Aku lelah." Andi menghela napas dan duduk bersandar. "Sayang, ibu memang begitu. Aku sudah biasa. Sejak kecil, aku lihat ibu selalu mengatur semuanya. Tapi aku bukan anaknya, Mas. Aku menantunya." Suara Sarah mulai bergetar. "Aku menikah dengan kamu, bukan untuk jadi pelayan di rumah ini." Andi terdiam. Ia tampak bingung, seolah baru menyadari bahwa sesuatu memang tidak berjalan dengan baik. Sarah melanjutkan, suaranya semakin pelan, tetapi syarat dengan emosi yang tertahan. "Aku tidak masalah membantu pekerjaan rumah, Mas. Tapi ini sudah terlalu berat. Aku merasa kehilangan diriku sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Andi melihat air mata istrinya jatuh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di dalam hatinya, Sarah berharap suaminya akan melakukan sesuatu. Karena jika tidak, ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Setelah percakapan malam itu, suasana kamar menjadi sunyi. Andi menatap wajah istrinya yang masih berlinang air mata. Ada sesuatu dalam tatapan Sarah yang membuat dadanya terasa sesak. Kesedihan yang sudah lama terpendam. Andi mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna ucapan istrinya. "Sarah, aku nggak pernah maksud membiarkan kamu merasa seperti ini," ucapnya pelan. "Aku pikir kamu baik-baik saja." Sarah tersenyum lemah. "Aku berusaha, Mas. Aku ingin jadi menantu yang baik, istri yang baik. Tapi kalau setiap hari aku harus mengurus semuanya sendirian, tanpa dihargai, apa itu adil?" Andi terdiam. Ia tahu ibunya memang memiliki standar tinggi dalam urusan rumah tangga. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ibunya mengatur segalanya, memastikan rumah rapi, makanan selalu siap, dan semua anggota keluarga terpenuhi kebutuhannya. Namun, baru kali ini ia menyadari bahwa sistem itu ternyata membebani istrinya. Andi menghela napas panjang. "Aku akan coba bicara sama ibu."
Sarah menatapnya ragu. Kamu yakin? Andi mengangguk. Aku nggak mau lihat kamu sedih terus. Aku janji. Aku akan bantu. Sarah ingin percaya pada janji suaminya. Tapi ada ketakutan dalam hatinya. Bagaimana kalau Bu Rini tersinggung? Bagaimana kalau justru keadaan semakin buruk? Namun, di sisi lain, ia tidak ingin terus menjalani hari-hari seperti ini. Keesokan harinya, Andi memberanikan diri mengajak ibunya berbicara di ruang tamu setelah sarapan. Sarah memilih untuk tetap di dalam kamar, tidak ingin memperkeruh suasana. Ibu, aku mau ngomong sesuatu, kata Andi, suaranya hati-hati. Bu Rini menatap putranya. Ada apa? Andi menelan ludah, lalu berkata, tentang Sarah, Bu. Bu Rini mengangkat alis. Kenapa dengan Sarah? Ibu terlalu banyak membebani dia. Wajah Bu Rini berubah, sedikit terkejut. Maksudmu? Ibu selalu minta Sarah mengurus rumah, memasak, mencuci, bersih-bersih, semuanya, kata Andi. Dia lelah, Bu. Dia nggak pernah mengeluh langsung ke ibu. Tapi tadi malam dia menangis karena merasa seperti pembantu di rumah ini. Bu Rini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bersikap tegas dalam hal rumah tangga. Ibu tahu, dulu ibu juga jadi menantu. Ibu pasti pernah merasakan capek seperti yang Sarah rasakan sekarang. Tapi apakah adil kalau Sarah harus mengalami hal yang sama hanya karena dulu ibu juga mengalaminya? Lanjut Andi. Bu Rini menghela napas panjang. Ibu cuma ingin dia jadi perempuan yang kuat. Tapi caranya bukan dengan membebaninya seperti ini, Bu. Andi menatap ibunya dalam-dalam. Sarah istri aku, bukan pembantu di rumah ini. Aku ingin dia bahagia. Kalau dia terus merasa seperti ini, bagaimana rumah tangga kami bisa harmonis? Bu Rini terdiam lama. Kata-kata Andi menggema di pikirannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa semua ini bisa menyakiti menantunya. Di dalam kamar, Sarah duduk gelisah, menunggu reaksi Bu Rini. Akankah mertua berubah? Atau justru semakin menentangnya? Apakah percakapan ini akan membawa perubahan? Atau justru menimbulkan konflik yang lebih besar? Setelah percakapan itu, suasana rumah menjadi sedikit canggung. Bu Rini tidak langsung bereaksi dengan marah, tetapi juga tidak langsung menunjukkan perubahan. Ia lebih banyak diam dan tampak berpikir, seolah-olah kata-kata Andi masih bergema di kepalanya. Sarah memperhatikan perubahan ini dengan hati-hati. Bu Rini tetap menyuruhnya mengurus pekerjaan rumah, tetapi nadanya tidak sekeras sebelumnya. Meski begitu, Sarah masih merasa was-was. Apakah ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar? Suatu sore, ketika Sarah sedang menyapu halaman, Bu Rini duduk di kursi teras, memperhatikannya dengan tatapan sulit ditebak. Kamu capek, Sarah? Tanyanya tiba-tiba. Sarah menghentikan sapuannya dan menoleh. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suara Bu Rini yang membuatnya ragu-ragu menjawab. Sarah menelan ludah. Iya, Bu. Kadang capek. Bu Rini mengangguk pelan. Dulu, waktu ibu jadi menantu, ibu lebih capek dari ini. Sarah diam, menunggu lanjutan kata-kata mertuanya. Ibu bangun sebelum subuh, masak, mencuci, mengurus rumah, dan tetap harus tersenyum di depan mertua. Ibu nggak pernah mengeluh. Karena bagi ibu, itu sudah kewajiban. Bu Rini menatap Sarah, sorot matanya tajam, tetapi ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar otoritas, tetapi juga rasa mengenang masa lalu. Sarah menggenggam gagang sapunya lebih erat. Ibu pasti perempuan yang kuat, katanya dengan hati-hati. Bu Rini tersenyum tipis. Ibu memang kuat, tapi dulu ibu juga sering menangis diam-diam. Sarah terkejut. Ia tidak menyangka mertuanya yang terlihat begitu tegar pernah merasakan hal yang sama seperti dirinya. Tapi kalau dulu ibu bisa bertahan, kenapa sekarang aku tidak boleh mengeluh, Bu? Tanya Sarah, memberanikan diri. Bu Rini menatapnya lama, lalu mendesah. Bukan masalah boleh atau tidak. Ibu hanya ingin kamu juga kuat. Sarah, hidup rumah tangga itu penuh ujian. Kalau kamu terlalu lembek,
nanti kamu akan mudah menyerah. Sarah menelan ludah. Ia memahami niat Bu Rini, tetapi yang ia rasakan bukan sekadar ujian. Ini sudah seperti tekanan tanpa batas. Ibu, Sarah berkata pelan. Aku ingin kuat. Aku ingin jadi istri yang baik, menantu yang baik. Tapi kuat bukan berarti harus menerima semua beban sendiri. Aku butuh bantuan. Aku butuh dihargai. Bu Rini terdiam. Ini pertama kalinya menantunya berbicara dengan begitu jujur dan berani. Malam itu, Bu Rini duduk sendirian di ruang tamu. Ia termenung, mengenang masa lalu. Ia teringat bagaimana ia dulu bekerja keras tanpa ada yang peduli. Bagaimana ia harus menahan lelah tanpa ada tempat bersandar. Apakah ia benar-benar ingin meneruskan siklus ini kepada menantunya? Apakah menantu harus menderita seperti dirinya dulu? Untuk pertama kalinya, Bu Rini mulai bertanya pada dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Bu Rini memperlakukan Sarah. Tidak langsung drastis, tetapi Sarah mulai merasakan perbedaannya. Pagi itu, ketika Sarah bangun dan keluar dari kamar, ia melihat Bu Rini sudah lebih dulu di dapur, menyiapkan sarapan. Biasanya, ia akan langsung menyuruh Sarah membantu, tetapi kali ini, ia hanya melirik sekilas dan berkata, "Kamu duduk dulu, sarapan sebentar. Nanti baru bantu ibu." Sarah terkejut, tetapi ia tidak ingin membuang kesempatan ini. Ia duduk di meja makan, menunggu dengan perasaan campur aduk. Ini pertama kalinya sejak menikah ia bisa duduk santai di pagi hari sebelum bekerja di dapur. Saat mereka makan bersama, Bu Rini sesekali mengajak Sarah berbincang, tetapi tidak lagi memberi perintah seperti biasanya. Andi, yang duduk di sebelah Sarah, juga menyadari perubahan ini. Ia melirik istrinya dan tersenyum kecil, seolah memberi isyarat bahwa usahanya berbicara dengan ibunya membuahkan hasil. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa kali, Bu Rini masih secara refleks menyuruh Sarah mengerjakan banyak hal, tetapi kini, ia mulai membiarkan Sarah menolak dengan sopan. Suatu siang, ketika Sarah baru saja selesai menyapu, Bu Rini datang dengan setumpuk cucian. "Sarah, tolong setrika baju ini nanti sore," katanya. Dulu, Sarah pasti akan langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Tapi kali ini, ia mencoba cara yang berbeda. "Boleh, Bu. Tapi nanti setelah aku istirahat sebentar, ya?" Sarah menatap Bu Rini dengan lembut tetapi tegas. Bu Rini sempat terdiam, seolah ingin membantah. Namun, akhirnya ia mengangguk. "Ya sudah, nanti saja kalau sudah sempat." Bagi Sarah, ini adalah kemenangan kecil. Ia mulai merasa ada keseimbangan dalam rumah tangga ini. Suatu malam, ketika Sarah sedang duduk di ruang keluarga, Bu Rini tiba-tiba berbicara. "Sarah, ibu tadi mikir." Sarah menoleh, menunggu kelanjutannya. Ibu dulu selalu merasa menantu harus bisa segalanya, harus kuat tanpa mengeluh. Tapi setelah melihat kamu, ibu sadar mungkin ibu terlalu keras. Sarah terkejut. Ini adalah pertama kalinya Bu Rini mengakui hal seperti itu. "Ibu nggak mau kamu merasa terbebani. Sarah, kamu juga berhak bahagia dalam rumah tangga ini," lanjut Bu Rini dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sarah tersenyum, merasa haru. Ia tahu, perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi setidaknya, ada harapan. Dalam hati, Sarah berjanji bahwa ia akan terus menjaga keseimbangan ini, menjadi istri yang baik, menantu yang hormat, tetapi juga tetap menjadi dirinya sendiri. Hari-hari di rumah Bu Rini mulai terasa berbeda. Sarah tidak lagi merasa seperti seorang pekerja rumah tangga yang harus siap sedia melayani, melainkan bagian dari keluarga yang dihargai. Pagi itu, Sarah bangun dengan perasaan lebih ringan. Saat ia menuju dapur, ia melihat sesuatu yang jarang terjadi. Bu Rini dan Andi sedang menyiapkan sarapan bersama. Biasanya, semua pekerjaan ini akan diserahkan padanya. "Ibu, Andi, lagi masak apa?" tanya Sarah sambil tersenyum. Andi melirik istrinya dengan bangga. "Ibu yang ngajarin aku goreng telur," katanya. "Suami harus bisa bantu istri." Sarah menahan senyum, lalu menatap Bu Rini.
Mertuanya hanya pura-pura sibuk membalik telur di wajan. Tetapi Sarah bisa melihat ada perubahan besar dalam sikapnya. "Sarah, duduk aja dulu. Biar Andi yang bantu ibu," kata Bu Rini. Kata-kata itu terasa seperti mimpi bagi Sarah. Ia duduk di meja makan sambil memperhatikan suami dan mertuanya bekerja sama di dapur. Perubahan ini tidak hanya terjadi di dapur. Saat ada cucian menumpuk, Bu Rini tidak lagi serta-merta menyerahkannya kepada Sarah. Kadang ia melakukannya sendiri, kadang Andi yang turun tangan. Bahkan suatu hari, saat Sarah hendak mengepel, Bu Rini tiba-tiba berkata, "Nanti ibu saja yang ngepel. Kamu udah banyak kerja hari ini." Sarah hampir tidak percaya. Ia bahkan sempat merasa takut jika ini hanya sementara. Tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa ini adalah proses yang nyata. Sore itu, mereka bertiga duduk di teras menikmati teh hangat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Sarah merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai menantu yang harus selalu siap melayani, tetapi sebagai seseorang yang diterima dan dihargai. "Ibu," Sarah berkata pelan. "Terima kasih." Bu Rini menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk memahami aku." Bu Rini tersenyum tipis. "Ibu hanya butuh waktu. Kadang, kita terlalu terbiasa dengan cara lama sampai nggak sadar kalau ada yang terluka." Sarah mengangguk, memahami maksudnya. Di dalam hati, ia bersyukur. Tidak semua mertua bisa berubah, tetapi hari ini, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa perubahan itu mungkin. Dan itu semua terjadi karena keberaniannya untuk berbicara, serta kesediaan Bu Rini untuk mendengar. Ia memandang Andi yang tersenyum kepadanya. Dan Sarah tahu, rumah ini akhirnya mulai benar-benar terasa seperti rumah. Malam itu, setelah menikmati kebersamaan di teras, Sarah duduk di kamar bersama Andi. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasa lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. "Aku nggak nyangka, Mas," ucap Sarah pelan. "Aku pikir ibu nggak akan pernah berubah." Andi mengusap tangan istrinya dengan lembut. "Aku juga nggak nyangka. Tapi ternyata ibu bisa mengerti kalau kita bicara baik-baik." Sarah menghela napas lega. "Aku takut awalnya. Takut dibilang menantu durhaka. Takut bikin suasana nggak enak. Tapi kalau aku diam saja, mungkin selamanya aku nggak akan dihargai." Andi mengangguk. "Dan aku juga salah. Sayang, aku terlalu nyaman dengan keadaan ini. Aku nggak sadar kalau kamu yang paling banyak berkorban." Sarah tersenyum kecil. Setidaknya, sekarang Andi benar-benar mengerti. Itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya semakin menunjukkan perubahan positif. Bu Rini mulai membagi pekerjaan rumah secara adil. Ia tidak lagi menuntut Sarah melakukan segalanya sendirian. Bahkan, sesekali ia meminta Andi untuk membantu tanpa merasa sungkan. Pagi itu, saat sedang menikmati sarapan, Bu Rini tiba-tiba berkata, "Sarah, nanti sore kita pergi ke pasar, yuk." Sarah mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Biasanya, kalau ke pasar, Bu Rini akan meminta Sarah belanja sendiri, sementara ia tinggal di rumah. "Kita belanja apa, Bu?" tanya Sarah. "Belanja bahan buat masak kesukaanmu," jawab Bu Rini dengan senyum kecil. "Ibu mau coba belajar masak dari kamu," katanya. "Ayam kecap buatanmu enak." Sarah tertegun. Ia hampir tidak percaya bahwa mertuanya yang dulu begitu keras dan menuntut kini ingin belajar darinya. "Baik, Bu. Aku senang kalau bisa masak bareng ibu," ucapnya dengan tulus. Saat mereka berjalan di pasar sore itu, Sarah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sebagai menantu yang harus menanggung semua beban, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang saling mendukung. "Ibu, boleh aku tanya sesuatu?" kata Sarah saat mereka memilih sayuran. "Apa?" "Ibu dulu merasa bahagia nggak waktu jadi menantu?" Bu Rini terdiam sesaat. Ia mengambil beberapa cabai dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Dulu, ibu pikir kebahagiaan menantu itu datang kalau dia bisa memenuhi semua ekspektasi mertua. Tapi sekarang, ibu sadar bahwa menantu juga manusia. Mereka berhak dihargai." Sarah tersenyum.
Ia menggenggam tangan mertuanya sebentar, lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih, Bu." Bu Rini menoleh dan tersenyum tipis. "Ibu juga belajar banyak dari kamu, Sarah." Di dalam hatinya, Sarah bersyukur. Ia tidak hanya mendapatkan mertua yang berubah, tetapi juga sebuah pelajaran berharga, bahwa setiap perempuan berhak dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan kasih sayang dalam keluarga. Karena menantu bukanlah pelayan. Menantu adalah bagian dari keluarga.